Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nadilah Mila Farsya, Dinda Syarani, Salsa Amalia Yulianto, Isa Asalionting, dan Hanifah Adinda Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis diskriminan bidang sosial untuk memenuhi tugas analisis multivariat kelas A. Outline yang akan kami bahas pada video kali ini, yang pertama itu pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan, yang kedua ada metode penelitian yang berisi jenis dan sumber data, statistika deskriptif, pengujian asumsi analisis diskriminan, fungsi diskriminan, klasifikasi, dan uji ketepatan model. Yang selanjutnya yaitu ada hasil pembahasan yang berisikan statistika deskriptif, pengujian asumsi, fungsi diskriminan, klasifikasi, dan uji ketepatan model. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Memasuki yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah dalam suatu perusahaan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting. Nah, dengan peran yang sangat penting itu sehingga harus mendapat pengolahan yang baik. Pengolahan tersebut meliputi rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Nah, salah satunya penempatan. Penempatan posisi ini yang tepat untuk karyawan akan menentukan masa depan perusahaan tersebut. Yang terpenting yaitu penempatan sumber daya alam harus, maksud saya sumber daya manusia harus dilihat sebagai proses pencocokan. Seberapa baik seorang tenaga kerja cocok dengan pekerjaan akan mempengaruhi jumlah dan kualitas kerja tenaga kerja. Oleh karena itu, dilakukan pengklasifikasian yang dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia untuk mengetahui keterampilan karyawan, sehingga Direktur Sumber Daya Manusia tersebut dapat memberikan keputusan yang tepat di mana posisi seorang karyawan harus ditempatkan atau harus diseleksi untuk menentukan posisi bagi karyawan tersebut. Analisis diskriminan adalah analisis multivariat yang diterapkan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel respon yang bersifat kategori dengan satu atau lebih variabel prediktor yang bersifat kuantitatif. Nah, fungsi ini dibentuk dengan memaksimumkan jarak antar kelompok, sehingga memiliki kemampuan untuk membedakan antar kelompok. Nah, berdasarkan fungsi tersebut, pengamatan yang belum diketahui kelompoknya dapat ditentukan kelompoknya. Oleh karena itu, analisis diskriminan ini dapat dipergunakan sebagai metode pengklasifikasian. Tujuannya adalah yang pertama menguji apakah ada perbedaan signifikan antara tiga klasifikasi posisi pekerjaan yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu untuk menentukan jenis kepribadian karyawan yang mana yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya perbedaan tiga klasifikasi posisi pekerjaan. Yang ketiga yaitu mengelompokkan kepribadian karyawan berdasarkan tes psikologis. Oke, yang selanjutnya ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laman Advanced Research Computing Statistical Methods and Data Analytics. Di mana data ini merupakan data maskapai penerbangan internasional di negara Amerika mengenai data karyawan dalam tiga klasifikasi pekerjaan yang berbeda pada tahun 2021. Serangkaian klasifikasi pekerjaan dibagi menjadi customer service personal, yang kedua bagian mekanik, yang ketiga bagian operator. Data pada penelitian ini bertipe kategorik non-metrik pada variabel dependen dan bertipe numerik atau metrik pada variabel independen. Oke, untuk pengujian analisis diskriminan, yang pertama terdapat asumsi normalitas multivariat, di mana hipotesis yang digunakan adalah H0 peubah ganda mengikuti sebaran normal, H1 peubah ganda tidak mengikuti sebaran normal, di mana kriteria pengujiannya akan tolak H0 ketika nilai p-value kurang dari alfa 0,05 dan terima H0 ketika nilai p-value lebih dari alfa 0,05. Yang kedua, ada asumsi kesamaan matriks varians dan covariance. Hipotesis yang digunakan H0 S1 sama dengan S2, di mana artinya matriks varians dan covariance itu relatif sama. H1, S1 tidak sama dengan S2, di mana matriks varians dan covariance dalam kelompok itu berbeda secara nyata. Selanjutnya, untuk pengujian variabel dependent, yang pertama ada uji F, di mana H0 rata-rata antar kelompoknya sama, H1 terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Daerah penolakan yang terjadi apabila nilai F hitung lebih dari F tabel,
atau p-value-nya kurang dari alfa 0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan vektor nilai rataan antar kelompok. Yang kedua, ada uji Wilks lambda dengan rumus Wilks lambda sama dengan W per W ditambah B, di mana hasilnya itu akan menentukan jika Wilks lambda mendekati nilai 0, maka data tiap kelompok cenderung berbeda. Apabila angka Wilks lambda mendekati 1, maka data tiap kelompok cenderung sama. Selanjutnya, dilakukan fungsi diskriminan. Fungsi diskriminan dibentuk dari variat analisis diskriminan, di mana persamaannya adalah sebagai berikut. ZJK sama dengan A ditambah W1 X1K ditambah W2 X2K sampai seterusnya sampai WN XNK. Di mana ZJK ini merupakan nilai diskriminan Z dari fungsi diskriminan J untuk objek K, A ini untuk intercept, WI merupakan koefisien diskriminan untuk variabel independen ke I, dan XIK merupakan nilai variabel ke I untuk objek ke K. Selanjutnya akan dilakukan klasifikasi dan ketepatan model. Terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama klasifikasi. Klasifikasi ini digunakan untuk memprediksi responden masuk ke dalam kelompok mana. Kita dapat menggunakan optimum cutoff score yang merupakan nilai rata-rata sentroid dengan rumus sebagai berikut dengan ketentuan untuk dua kelompok yang mempunyai ukuran yang sama. Bisa dilihat pada layar, rumusnya adalah ZCU sama dengan N1Z1 ditambah N2Z2 ditambah N3Z3 dibagi dengan jumlahan dari N1 ditambah N2 ditambah N3. Di mana N1, N2, N3 ini merupakan jumlah sampel di antara grup. Yang terakhir dilakukan uji ketepatan model dengan tabel klasifikasi sebagai berikut. Rumus dari presentasi ketepatan klasifikasi model sendiri adalah N11 ditambah N22 ditambah N33 dibagi dengan N total seluruh sampel dikali dengan 100%. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama ada statistika deskriptif. Berdasarkan hasil output, dapat diketahui bahwa jumlah sampel sebanyak 120 dengan variabel outdoor X1 yaitu aktivitas luar ruangan memiliki nilai terendah atau minimum sebesar 0 dan nilai tertinggi atau maksimum sebesar 28. Sebagian besar responden memperoleh nilai sebesar 14,83 pada variabel sosial atau X2, yaitu kemampuan bersosialisasi diperoleh nilai terendah atau minimum sebesar 8 dan nilai tertinggi atau maksimum sebesar 35. Sebagian besar responden memperoleh nilai sebesar 20,40. Pada variabel konservatif atau X3, yaitu sikap konservatif, diperoleh nilai terendah atau minimum sebesar 1 dan nilai tertinggi maksimum sebesar 20. Sebagian besar responden memiliki nilai sebesar 10,95. Selanjutnya ada uji asumsi. Untuk uji asumsi yang pertama itu adalah uji asumsi normalitas multivariat menggunakan Anderson-Darling. Untuk hipotesisnya H0 variabel prediktor berdistribusi normal multivariat, H1 variabel prediktor tidak berdistribusi normal multivariat. Dengan menggunakan software R didapatkan hasil yaitu pada variabel outdoor p-value-nya sebesar 0,09, variabel sosial sebesar 0,35, variabel konservatif sebesar 0,09. Karena p-value semua variabel lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel prediktor berdistribusi normal multivariat, sehingga variabel-variabel independen tersebut memenuhi asumsi dan dapat digunakan untuk analisis diskriminan. Selain menggunakan Anderson-Darling, bisa juga menggunakan chi-square Kiki-plot. Dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar titik berada di sekitar garis linear, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal multivariat. Oke, selanjutnya untuk uji asumsi yang kedua itu ada uji asumsi homogenitas matriks rata beragam.
Di sini kita menggunakan uji box M dan diperoleh nilai p-value yakni sebesar 0,021, di mana itu kurang dari alfa yang kita tentukan yaitu 0,05, maka diputuskan untuk tolak H0. Sehingga dengan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa matriks ragam beragam antar kategori berbeda-beda. Bentuk yang ketiga yaitu uji asumsi perbedaan rata-rata antar kategori. Di sini diperoleh p-value kurang dari alfa, maka diputuskan untuk tolak H0, sehingga dengan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai variabel prediktor antar kategori. Nah, selanjutnya itu ada fungsi diskriminan. Pada tabel proportion of trace, dapat dilihat bahwa fungsi diskriminan untuk lambda pertama, yakni sebesar 0,8112, memiliki peran yang besar dalam membedakan antar kategori pekerjaan. Nah, sedangkan fungsi diskriminan lambda kedua, yakni sebesar 0,188, tidak berperan besar dalam membedakan kategori pekerjaan. Nah, sedangkan dari plot di sini dapat dikatakan secara umum, model mampu mengelompokkan data dengan baik, meskipun masih terdapat sedikit overlap pada kategori 2 dan 3 atau kategori mekanik dan operator. Baik, selanjutnya adalah menentukan fungsi diskriminan. Berdasarkan output yang didapat, terdapat pada tabel 3.5, canonical discriminant function coefficient, didapatkan fungsi diskriminan ditulis sebagai Y1 sama dengan min 1,649 min 0,054 X1 plus 0,199 X2 min 0,148 X3. Selanjutnya untuk fungsi diskriminan yang kedua, yakni Y2 sama dengan min 2,931 plus 0,216 X1 plus 0,030 X2 min 0,081 X3. Fungsi di atas digunakan dalam aplikasi pada perhitungan skor menggunakan fungsi unstandardized. Selanjutnya adalah klasifikasi dan ketepatan model didapatkan output seperti pada tabel 3.6 classification result. Berdasarkan tabel 3.6 classification result, pada bagian A dapat diketahui bahwa angka ketepatan prediksi klasifikasi sebesar 75%. Hal ini berarti persamaan yang dihasilkan layak untuk digunakan dalam memprediksi seseorang pegawai apakah masuk ke dalam kelompok pekerjaan customer service, mekanik, atau operator berdasarkan informasi outdoor, ukuran minat dalam aktivitas luar ruangan, berdasarkan sosial atau kemampuan bersosialisasi, dan berdasarkan konservatif atau sikap konservatif. Yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penggunaan metodologi analisis diskriminan untuk menguji perbedaan antara 3 klasifikasi posisi pekerjaan, faktor yang mempengaruhi perbedaan posisi pekerjaan, yakni aktivitas luar ruangan, kemampuan bersosialisasi, dan sikap konservatif. Model fungsi diskriminan yang terbentuk berdasarkan hasil pengelolaan data adalah sebagai berikut. Y1 sama dengan min 1,649 min 0,054 X1 plus 0,199 X2 min 0,148 X3. Y2 sama dengan min 2,931 plus 0,216 X1 plus 0,03 X2 min 0,081 X3. Faktor yang mempengaruhi perbedaan ketiga klasifikasi pekerjaan ini menarik bagi jenis kepribadian yang berbeda pada karyawan adalah aktivitas luar ruangan, kemampuan bersosialisasi, dan sikap konservatif. Model diskriminan yang terbentuk mempunyai ketepatan pengklasifikasian sebesar 75%, sehingga model di atas dapat digunakan untuk pengklasifikasian posisi pekerjaan termasuk dalam kategori customer service personal, mekanik, ataupun operator. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.